Oke, sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aska Maulana Samarkondi dengan NIM 1020824030, kelas S1 TI 08A, Prodi Teknik Industri Telkom University Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang Design of Radiation Therapy Problem. Oke. Kita mulai dari latar belakang masalah. Design of Radiation Therapy. Mary has just been diagnosed as having a cancer at fairly advanced stage. Mary baru saja didiagnosis menderita kanker stadium lanjut, yaitu tumor ganas di area kandung kemih atau whole bladder lesion. Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to survival. This care will include extensive radiation therapy. Untuk menyelamatkan hidupnya, ia akan menjalani terapi radiasi atau radiation therapy. Radiation therapy involves using an external beam treatment machine to pass ionizing radiation through the patient's body. Sebuah metode medis menggunakan sinar radiasi pengion yang diarahkan ke tubuh pasien. Damaging both cancerous and healthy tissues. Sinar ini merusak jaringan kanker, namun juga bisa mengenai jaringan sehat. Oke. Each beam delivers more radiation to the tissue near the entry point than to the tissue near the exit point. Setiap sinar radiasi memberikan dosis yang lebih besar di titik masuk atau entry point dibandingkan titik keluar atau exit point. Scatter also cause some delivery of radiation to tissue outside the direct path of the beam. Dan sebagian radiasi menyebar atau scatter ke jaringan di sekitarnya. Maka dari itu dosis harus diatur agar cukup kuat untuk membunuh sel kanker, tapi tidak terlalu besar agar jaringan sehat tidak rusak. Tujuan dari desain ini adalah untuk menentukan kombinasi sinar atau beam mana yang digunakan dan intensitas tiap sinar atau dosisnya agar distribusi radiasi optimal dapat membunuh tumor tapi meminimalkan kerusakan jaringan sehat. Di sini model matematis atau linear programming ditetapkan sebagai X1 atau dosis pada titik masuk untuk sinar 1 dalam kilorad tentunya, dan X2 untuk dosis pada titik masuk untuk sinar 2 dalam kilorad. Fungsi tujuan adalah untuk minimasi dengan rumus Z sama dengan 0,4 X1 dan ditambah 0,5 X2. Di sini ada pembatasnya, yaitu bisa teman-teman lihat 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Untuk pembatas yang kedua 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Ketiga adalah 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Dan yang terakhir X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk bentuk standar kita menambahkan variabel slack dan surplus. Dengan rumus tadi, Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 tambah 0 X4 dengan pembatas yang teman-teman bisa baca di slide. Untuk bentuk kanonik, kita gunakan artificial variable X5, X6 untuk constraint sama dengan dan lebih dari sama dengan, yang menjadi Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 tambah
0x3 tambah 0x4 tambah mx5 dan mx6. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk iterasi 1, variabel basis awal adalah x3, x5 dan x6. Nilai konstanta ada di sebelah kanan yang bisa teman-teman lihat adalah nilai B. Fungsi tujuannya Z sama dengan 0,4 x1 ditambah 0,5 x2 ditambah mx5 dan mx6. Di sini kita menentukan variabel masuk atau entering variabel yang bisa teman-teman lihat ada ini warna kuningnya. Koefisien terkecil karena kita tadi mencari minimasi adalah 0,4 untuk x1. Jadi x1 masuk basis ya teman-teman, 0,4 yang vertikal yang teman-teman bisa lihat. Rasio terkecilnya 10. Jadi variabel keluarnya sama dengan x6 atau baris ketiga. Jadi kita sudah menemukan di sini variabel masuk dan variabel keluar. Untuk variabel keluar ada di yang horizontal teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, iterasi kedua, kita kan udah tahu tadi x1 masuk dan x6 keluar. Pivotnya ada di baris ketiga. Setelah eliminasi menggunakan operasi baris Gauss, x1 menjadi basis teman-teman. Dan semua baris lain disesuaikan. Kita dapatkan hasil sementara x1 sama dengan 12. Selanjutnya adalah iterasi ketiga. Kita cek apakah masih ada koefisien negatif di baris Z fungsi tujuan. Di sini kita lihat tidak ada ya teman-teman. Jadi optimum tercapai. Maka hasil akhirnya x1 sama dengan 12, x2 sama dengan 0 dan Z sama dengan 4,8. Untuk hasilnya x1 sama dengan 12 kilorad, artinya hanya beam 1 yang digunakan teman-teman. Untuk x2 0 kilorad, artinya beam 2 tidak digunakan. Total dosis minimum yang diserap jaringan sehat adalah Z sama dengan 0,4 kali 12 ditambah 0,5 kali 0 sama dengan 4,8 kilorad. Jadi solusi optimal ditemukan di iterasi ketiga tadi dengan dosis minimum yang tetap memenuhi semua batasan medis. Jadi kesimpulannya teman-teman yang ada di slide, the dose at the entry point for beam 1 is 12 kilorads and the dose at entry point for beam 2 is 0 kilorads. So the entry dose absorbed by the healthy anatomy is 4.8 kilorads. Ya, jadi dosis pada entry point adalah dari beam 1 adalah 12. Dosis 2 untuk entry point beam 2 adalah 0. Jadi dosis minimum yang diserap jaringan sehat adalah 4,8 kilorad. Jadi yang bisa kita ambil dari sini adalah metode LP atau linear programming sangat membantu dalam menentukan desain terapi radiasi yang optimal dengan keseimbangan antara efektivitas dan keamanan pasien. Oke. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.